berbahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Kembali bersama saya, Evi Afrilinda Silalahi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPTD SMP Negeri 7, Kota Pematang Siantar. Sebagai calon guru penggerak, saya didampingi oleh Ibu Elvianti sebagai fasilitator dan Bapak Anton Parade Silalahi sebagai pengajar praktik. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan penugasan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pertama sekali, yang paling penting untuk kita ketahui, yaitu apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi berarti mendukung semua murid di kelas. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita harus menyadari bahwa setiap murid itu unik dan tentunya berbeda satu dengan yang lainnya. Setiap murid memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Punya minat yang berbeda-beda, begitu pula dengan gaya belajarnya, serta kebiasaan maupun pola pikir yang tentunya juga berbeda-beda. Nah, sebagai guru, kita harus berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar setiap murid, agar murid merasa nyaman dalam belajar, dan yang tak kalah penting, tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ya, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ada 5 hal yang harus dilakukan oleh guru. Di antaranya, yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang tak kalah penting, poin kelima, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Terkait dengan kebutuhan belajar murid, ada 3 kebutuhan belajar murid yang harus dipahami oleh guru supaya dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Di antaranya yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid atau gaya belajar murid. Dalam kesiapan belajar murid, guru harus melakukan asesmen awal untuk mengetahui pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid. Untuk minat belajar murid, kita harus mengetahui bahwa setiap murid itu berbeda-beda, termasuk juga dalam minat belajar. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, untuk profil belajar murid, guru harus mengetahui bahwa profil belajar murid sangat erat kaitannya dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Hal yang tidak kalah penting
Untuk dipahami dalam pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengamati perilaku murid. Mengidentifikasi pengetahuan awal murid, melakukan refleksi dalam pembelajaran, berkomunikasi dengan guru sebelumnya, membaca raport di kelas sebelumnya, serta melakukan asesmen formatif dan diagnostik. Selanjutnya, apa strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran? Strategi dalam melakukan diferensiasi pembelajaran yang pertama ada diferensiasi konten. Yang kedua ada diferensiasi proses. Yang ketiga ada diferensiasi produk. Mari kita bahas yang pertama, yaitu diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Dalam mendiferensiasi konten, bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Sedangkan diferensiasi proses berkaitan dengan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Nah, strategi berikutnya yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari sesuai dengan minat setiap peserta didik. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam kegiatan belajar, sekarang kita juga harus tahu apa kaitan modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1 yaitu filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Kaitan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid untuk merdeka belajar yang sesuai dengan nilai serta peran guru penggerak. Sedangkan kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.3 visi guru penggerak yaitu
Pembelajaran berdiferensiasi harus menjadi salah satu strategi mewujudkan visi guru penggerak, yaitu berpihak pada murid sesuai dengan apa yang dipahami dan dipelajari dalam modul 1.3. Dan untuk kaitannya dengan modul 1.4 yaitu budaya positif, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang terdapat dalam modul 1.4. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam penugasan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.